Nah sekarang, ada orang menuju Allah melalui orang lain selain Rasulullah, ada tak? Ada tak? Tak ada. Al-Quran disampaikan oleh siapa? Semua contoh ibadah dicontohkan oleh siapa? Dikatakan oleh Allah dia uswatun hasanah. Bahkan Allah yang memujinya, innaka la'ala khuluqin azim. La'ala itu artinya berada di atas. La'ala, engkau berada di akhlak yang agung. Sallallahu alaihi wasallam. Itu ittiba, itu adalah cinta. Ini yang kita ingin bicarakan. Ittiba adalah cinta, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya kenapa Rasulullah meminta dia dicintai lebih dari dirinya sendiri, karena Rasulullah telah lebih dahulu mencintai umatnya lebih dari dirinya sendiri. Sebetulnya Rasulullah hanya mencari siapa yang mencintai aku, siapa yang membalas cintaku. Jika engkau membalas cintaku, maka engkau mencintai aku lebih dari dirimu, karena aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa Rasulullah sekarang menunggu hari kiamat, mahmumun fil kubur. Mahmum namanya sedih, menunggu jumpa umatnya, karena terpisah sementara dia di barzakh, umatnya di dunia. Ikhwan dan akhwat, ketika di akhirat nanti, antum pernah dengar kisah bahwa manusia nanti minta tolong ketika matahari dengan jarak yang sangat dekat dan kepanasan, ya. Dan orang merasa panas, di samping ada terik matahari, adalah karena orang berdesakan pun menjadi panas. Akhirnya timbul keringat pun itu panas. Coba kita bayangkan ruangan ini, ya, ada sinar panas dan ruangan ini padat manusia. Mungkin panasnya sinar itu tidak terasa, tapi panasnya napas sendiri itu juga menyesakkan. Orang berlarian. Pertama lari kepada siapa? Orang mungkin berpikir kepada Adam alaihissalam. Maka Adam mengatakan nafsi, nafsi. Aku cinta pada diriku, seolah-olah mengatakan begitu. Aku pun bawa diriku nanti kepada Allah. Karena di Al-Quran dikatakan wala nas'alannal mursalin, kata Allah. Aku pun akan menanyakan amal ibadahnya para Rasul, kecuali Rasulullah SAW tidak ditanyakan. Ada hadis Quran yang mengatakan bahwa Rasulullah ditanya oleh Allah tentang amalnya. Dia adalah aslul asya, asal segala sesuatu adalah Rasulullah SAW. Maka sebetulnya mencintai Rasulullah adalah mencintai diri kita sendiri. Rasulullah umpama matahari, bulan, di mana bulan itu bersinar, maka semua sinar dari Rasulullah. Kita bagian daripada nuqtah, yang garis sinar itu sendiri. Kita dimintai mencintai Rasulullah. Sebetulnya kita mencintai diri kita sendiri, karena Rasulullah telah mencintai semua umpama itu. Maka sampai kepada Nuh, sampai kepada Ibrahim, sampai Musa, sampai kepada Sayyidina Isa, dan akhirnya pergilah kepada Muhammad SAW. Maka ketika orang itu datang kepada Rasulullah, apa Rasulullah jawab? Na'am, ana laha. Saya lah pemilik syafaat itu. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan ana laha, ana laha. Dan Rasulullah datang ke Allah, ya Allah. Dan Allah mengatakan irfa' ra'saka ya habibi. Angkat kepalamu. Was'al tuqta, minta aku bagi. Tasyaffa tushfa, minta syafaat aku bagi syafaat. Tahu apa yang Rasulullah katakan? Apakah nafsi, zaujati, auladi, itrati, ya? Zuriyati? Tidak. Ummati, ummati. Bahkan ketika Rasulullah mau wafat, ihtibar, mulutnya berucap. Tak ada yang paham kecuali Sayyidina Ali. Kecuali Sayyidina Ali yang paham. Maka sahabat bertanya, Rasulullah cakap apa? Di akhirnya Rasulullah mengatakan, umatku, umatku. Umatku, umatku. Di depan Allah juga mengatakan begitu, umatku, umatku. Maka kata Allah menjawab apa? Idza qulta ummati faqultu rahmati. Jika engkau berkata umatku,
Aku berkata rahmatku, kasihku yang penuh dengan kerisauan. Akhirnya Allah merintahkan Jibril, ambillah satu tekem, satu apa nih, dari umat Muhammad masukkan ke surga tanpa siratal mustaqim. Itu pertama syafaat yang terjadi sebelum siratal mustaqim. Ini ada di hadis Muslim ya, sahih hadisnya. Selepas itu adalah orang mencoba siratal mustaqim. Akhirnya orang ke neraka dan ke surga. Rasulullah menolong. Terakhir sekali Rasulullah tahu bahwa masih ada lagi di neraka. Sudah dikira semua sudah habis dengan syafaat Rasulullah ke neraka. Sudah masuk surga. Ketika itu terdengar oleh Rasulullah, masih ada umatnya. Karena umat bagian daripada dirinya, dimanapun Rasulullah merasakan ada di situ. Maka Rasulullah menghadap ke Allah, ya Rabbi, umatku masih lagi ada di neraka. Tapi Allah kata, dia tak ada amal apapun yang menjadi sebab untuk saya masukkan surga. Tapi dia ditakdirkan menjadi umatku. Iya, tapi tak ada apa-apa amal yang aku. Ya Rasulullah, ya Allah, dia pernah mengucapkan namamu la ilaha illallah. Kata Allah, ya Muhammad, hadza hudud baini wa bainak. Ini adalah batas antara aku dan engkau, aku Tuhan. Aku yang berhak dia masuk surga atau tidak kalau cuma mengucapkan kata-kataku sekali seumur hidupnya. Rasulullah sedih dan menangis. Dan Rasulullah pergi dengan sedih karena permintaannya tidak dikabulkan. Lalu Allah apa mengatakan kepada malaikat? Ya malaikat, itu di permintaannya, masukkan surga umat semua. Apa kalau bukan cinta? Maka Rasulullah di dunia meminta cintai aku lebih dari diriku sendiri, lebih dari diriku sendiri. Tidak seberapa yang Allah Rasulullah berikan kepada kita. Tanpa Rasulullah kita tak tahu apa-apa. Maka dikatakan Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Rahmat itu adalah cinta. Rasulullah bukan seorang yang mencintai, tapi Rasulullah adalah rahmat. Artinya Rasulullah adalah sang cinta. Maka orang yang mencintai Rasulullah lebih dari dirinya sendiri, dia akan menjadi sang bahagia. Bukan bahagia, sang bahagia. Karena Rasulullah adalah sang cinta. Inna wa ma arsalnaka illa rahmatan. Dan Rasulullah mengatakan, ana ar-rahmatul muhda. Sayalah cinta yang dihadiahkan oleh Allah kepadamu. Jadi ittiba itu adalah cinta. Ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa orang yang dipimpin oleh rohani, dia adalah insan robbani. Dan insan robbani cirinya adalah tauhid dan ittiba, adalah cinta. Maka cinta adalah sumber insan robbani. Bukan cinta hayawan dalam kamus kehidupan yang tidak tahu apa arti cinta. Maka kita mengatakan kepada ayah uhibbu, kepada emak uhibbu, kepada abang uhibbu, kepada adik uhibbu, kepada suami uhibbu, kepada istri uhibbu, kepada sahabat uhibbu, kepada murid uhibbu, kepada guru uhibbu. Adalah hub ini, bukan hub yang ada di jalan, hub hayawan, hub syahwaniyah, hub maddiyah. Tapi orang memakai kata cinta tidak tahu artinya, hanya menggunakan insan nafsiyah, bukan insan rabbaniyah, insan hayawaniyah. Maka hidupnya penuh penderitaan seperti yang tadi kita ceritakan. Hidup dengan nafsu dan maddiyah, materialisme, hedonisme, apalagi itulah. Maka coba ayat itu mengatakan qul in kuntum qul in kana aba'akum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilayhi minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul, katakan, jika bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, harta yang kau usahakan, perdagangan yang takut bangkrutnya, istana-istana yang kau sukai, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berusaha untuk mendapatkan Allah dan Rasulnya di jalannya, maka nantikan
sehingga datang siksa Allah. Amr itu siksa, maksudnya azab, siksa Allah, siksa menderita dalam hidupnya dan akhirat. Ya. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Orang yang tidak punya cinta itu meskipun ibadah, meskipun sholat, dikatakan fasik. Ya. Karena Allah menciptakan pun dengan cinta. Terakhir, untuk menjadi seorang insan rabbani wajib memiliki cinta. Tanpa cinta semua aktivitas apapun dusta. Tanpa cinta semua aktivitas apapun dusta. Suami dusta kepada istri, istri dusta kepada suami, guru, pengajar, pendai, pensarah, agama atau bukan, murid, semua dusta. Tanpa cinta ini, cinta kepada Allah dan cinta Rasulullah. Karena cinta juga merupakan konsekuensi penciptaan Allah kepada makhluknya. Cinta adalah rohani, rohani adalah cahaya. Ya, maka di belakang jumlah manusia yang ramai ini bilangannya adalah rohani. Rohani itu tidak berbilang, rohani itu satu. Seperti matahari yang memancarkan ke seluruh rumah. Rumah berbilang tapi matahari satu. Seperti bola-bola lampu ini banyak bilangannya, tetapi elektrik itu satu di belakang itu. Jika orang punya cinta, maka cinta itu akan tetap ada dan dapat diberikan meskipun oleh sejuta jiwa, sejuta jasad. Maka hidup ini tanpa cinta dusta dan tidak akan melakukan apa-apa. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.